Nama saya Evi Lawati dengan NIM 1821006. Nama saya Winnie Lesmana dengan NIM 1821025. Kami adalah mahasiswi Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan pembahasan terkait dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 dengan dosen pengampu Dr. Haja Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant. Materialitas dan resiko. Sebelum kita memasuki materi materialitas dan resiko, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Tanggung jawab seorang auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Konsep materialitas. Dari definisi materialitas yang telah dipaparkan oleh saudara Winnie, auditor diharuskan untuk yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditing. Nah, sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin saja tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Jadi, jika dalam laporan keuangan dalam entitas tertentu itu dianggap material, belum tentu dianggap material atau dianggap tidak material dalam laporan keuangan entitas yang lain. Hal ini dikarenakan ukuran dan juga sifatnya yang berbeda. Nah, begitu juga kemungkinan terjadinya ada perubahan materialitas dalam laporan keuangan dalam entitas tertentu dari periode akuntansi yang satu ke periode akuntansi yang lain. Jadi, dalam laporan keuangan entitas tertentu akan mungkin terjadi perubahan materialitas dari satu periode ke periode akuntansi yang lainnya. Nah, oleh karena itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja itu harus lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi, pemakai informasi keuangan semestinya harus dianggap sebagai contoh bahwa pemakai informasi keuangan adalah para investor yang perlu mendapatkan informasi memadai yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka. Jadi, pemakai informasi keuangan atau para investor mempergunakan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka. Nah, dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau bagi pemakai laporan keuangan lain bahwa laporan keuangan audit itu akurat 100%. Auditor tidak dapat memberikan jaminan. Hal ini dikarenakan ia tidak melakukan pemeriksaan setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang telah diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang telah dilakukan itu dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomplikasi secara mestinya ke dalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan audit, hal itu tidak mungkin dilakukan. Mengapa? Hal ini dikarenakan memerlukan waktu dan juga biaya
yang jauh melebihi dari manfaat yang dihasilkan. Di samping itu, tidaklah mungkin seseorang itu menyatakan keakuratan laporan keuangan. Hal ini berarti ketepatan semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Mengingat bahwa laporan keuangan berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak tepat atau tidak akurat 100%. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan beberapa keyakinan. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Dengan demikian, ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas dan konsep risiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Berapa jumlah kekeliruan atau salah saji yang auditor bersedia untuk menerimanya dalam laporan keuangan. Namun, ia tetap dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, karena laporan keuangan tidak berisi salah saji yang material. Konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan yang sebenarnya berisi salah saji material. Kemudian, kita akan masuk ke dalam pertimbangan awal materialitas. Nah, pertimbangan awal materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji, tetapi tidak akan mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, pada saat perencanaan audit, dan yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Nah, pada saat perencanaan audit, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Penentuan materialitas dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien yang diperoleh saat audit berlangsung. Nah, dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, pada tingkat saldo akun. Nah, pada tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan pada tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun
dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan pada laporan keuangan. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salasaji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kekurangan yang dampaknya secara individu atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salasaji dapat terjadi sebagai akibat dari penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salasaji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salasaji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang dicatat. Sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salasaji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang dicatat umumnya mencerminkan batas atau lebih saji dalam akun tersebut. Oleh karena itu, akun dengan saldo yang lebih kecil dibandingkan dengan materialitas seringkali disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak ada batas jumlah kurang saji dalam suatu akun dengan saldo yang tercatat yang sangat kecil. Oleh karena itu, harus didasari oleh auditor bahwa akun yang kelihatannya bersaldo tidak material dapat berisi kurang saji yang melampaui materialitasnya. Kemudian, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penerapan materialitas. Dalam langkah-langkah penerapan materialitas, sebagaimana disampaikan oleh Elder Beasley Aras pada tahun 2008, dapat disarikan menjadi 5. Yang pertama, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas kepada segmen audit. Yang ketiga, mengestimasi keseluruhan kesalahan penyajian gabungan dalam segmen. Yang keempat, mengestimasi total keseluruhan kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen. Dan yang terakhir, yang kelima, membandingkan antara keseluruhan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal atau pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat materialitas. Ada 7 fase mengenai materialitas dan resiko, yaitu yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko akseptabilitas audit serta risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian intern dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, menyusun sebuah rencana serta program audit yang harus dikerjakan. Kemudian, kita akan masuk ke dalam pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Auditor
menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya, yang disebut sebagai materialitas perencanaan. Mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Nah, karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah. Selama pelaksanaan audit, tingkat materialitas bisa berubah-berubah. Hal ini dikarenakan, yang pertama, kondisi sekeliling yang mempengaruhi perusahaan berubah. Yang kedua, tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Nah, pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Nah, suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material. Hal ini dikarenakan penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Kemudian, kita akan masuk ke dalam hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dengan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin kecil tingkat materialitas yang ditetapkan, maka audit yang dilakukan akan semakin teliti. Contohnya, secara umum adalah benar dikatakan bahwa semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar pula jumlah bukti yang harus dibuktikan, atau itu merupakan hubungan terbalik. Kemudian, secara umum juga benar untuk mengatakan bahwa semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan, atau itu disebut sebagai hubungan langsung. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan karena gagal mengungkapkan salah saji material. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas, dalam pelaksanaan audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dan verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Kemudian, kita masuk ke dalam risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat saldo akun. Nah, kenyataannya bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan
oleh klien dalam laporan keuangan, mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun risiko audit tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit itu seperti material, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan. Yang kedua, risiko audit individual. Dalam risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan. Sedangkan dalam risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, pada risiko audit keseluruhan, pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor, dalam menyatakan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Kemudian, yang kedua, risiko audit individual. Nah, dalam risiko audit individual, karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Adapun penjelasan mengenai ketiga unsur risiko audit tersebut. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Risiko pengendalian tertentu akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material. Setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing, risiko ini timbul karena sebagian ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lain karena ketidakpastian lain yang ada. Walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa secara 100%, ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervise
menandai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Auditor menentukan risiko deteksi dari formula risiko audit berupa risiko audit individual sama dengan risiko bawaan yang dikali dengan risiko pengendalian yang dikali dengan risiko deteksi. Kemudian, kita akan masuk ke dalam hubungan antar unsur risiko. Nah, unsur risiko itu ada 3. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Nah, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu ada terlepas dari dilakukannya atau tidak audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi itu berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka akan semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka akan semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisar. Misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Risiko deteksi adalah satu-satunya risiko yang bisa dipengaruhi ataupun diatur oleh auditor lewat banyak atau sedikitnya bukti dengan penambahan atau pengurangan prosedur audit. Apabila auditor ingin risiko deteksi kecil, maka perlu lebih banyak bukti audit dan prosedur audit, dan juga sebaliknya. Kemudian, kita akan masuk ke dalam strategi audit awal. Tujuan akhir auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit adalah mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk mendukung pendapatnya. Dalam mengembangkan strategi audit awal, auditor menetapkan 4 unsur. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang terakhir, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi audit ke tingkat yang cukup rendah. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Jika materialitas rendah, jumlah salah saji yang kecil saja dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Maka auditor perlu mengumpulkan bukti audit kompeten dalam jumlah yang banyak. Namun sebaliknya, jika materialitas tinggi, jumlah salah saji besar baru dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Maka dari itu, auditor hanya perlu mengumpulkan bukti audit kompeten dalam jumlah yang sedikit. Demikian pula hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Semakin rendah risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit rendah, sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah tinggi. Maka dari itu, auditor perlu mengumpulkan bukti audit kompeten dalam jumlah yang banyak. Dan juga sebaliknya, semakin tinggi risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit tinggi sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah rendah.
Dan juga, auditor perlu mengumpulkan bukti audit kompeten dalam jumlah yang kecil saja. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit dijelaskan dalam penjelasan berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian dari video pembelajaran kami. Kami mengucapkan maaf bila ada salah penyebutan kata, dan kami mengucapkan terima kasih telah bersedia menonton video pembelajaran kami.